Karena itu benar-benar udah menurutku ya udah gila gitu maksudnya. Maksudnya udah kayak dalam satu kasus di mana seorang Ammar bin Yasir lihat bapak ibunya mati, satunya ditusuk dari kemaluan tusuk tombak dari kemaluan ke lehernya, satunya lagi disalib di pohon kurma. Kemudian ketika dia ngeliat itu dia dibilang kan, ayo mau nggak kamu keluar daripada agama Islam? Dia bilang, iya aku keluar dari agama Islam. Aku nggak ngakui Allah lagi sebagai Tuhan. Itu tidak dianggap oleh Rasulullah sebagai pernyataan yang murtad. Tapi dianggap sebagai dia sudah hilang akal di titik itu. Dia benar-benar ya gimana menyaksikan kayak gitu. Lah kalau jadi perempuan itu apakah aku bisa lebih baik daripada dia? Nah aku yakin di titik itu bukan bunuh diri. Tapi kalau bunuh diri dalam Islam haram. Bahkan dalam kasus misalnya contoh ya, dia misalnya melakukan bom bunuh diri, itu hukumnya haram kalau bom bunuh diri. Kalau syahid beda lagi ceritanya. Tapi kalau bom bunuh diri itu nggak boleh. Karena kamu matiin dirimu sendiri gitu maksudnya. Sedangkan tidak ada sesuatu yang memaksa. Pokoknya di situasi kalau kita masih punya akal sehat, masih bisa berpikir dan memilih untuk mengakhiri hidup sendiri, itu yang haram. Iya. Nah ada satu lagi yang di tengah-tengah, eutanasia. Eutanasi contoh kayak ini. Suntik mati. Contoh ya. Ada orang tua yang sakit. Sebenarnya secara kehidupan dia udah mati. Dia cuma hidup karena support alat. Tuh, anaknya terus kemudian ditanya sama dokternya, ini harus dibayar lagi nih. Terus anaknya bilang begini, ya udahlah dok, kami nggak punya uang lagi nih. Udahlah biarin aja. Nah itu apakah dikatakan bahwasanya anak itu yang bunuh bapak ibunya? Atau minta ibunya bilang, udahlah aku ibunya yang sakit bilang, udahlah aku nggak usah dilanjutin lagi, aku biarin mati aja. Apakah itu bunuh diri? Tergantung. Itu nanti dari kajian-kajian ada tuh. Tapi kalau kayak gitu lebih ke arah apa ya, Gus? Etika. Tapi jujur statementnya Ustadz barusan tuh lumayan berbahaya tau. Iya. Karena orang-orang yang salah ngerti, mereka bakal misinterpretasi bahwa depresinya mereka, gila sesaat udah mereka, selevel kehilangan akal sehat. Mereka itu sebenarnya. Makanya aku bilang dalam kasus dalam kasus orang yang dipenjara diperkosa berkali-kali tadi. Tapi kalau depresi, sebenarnya balik lagi ke kata lu tadi, dia harus punya dokter dan harus konsultasi ke dokter sehingga dia ngerti seperti apa. Karena depresi itu jadi gini, menurutku ya hilang akal tuh bukan self claim, bukan self diagnose. Itu benar-benar didiagnose oleh orang gitu maksudnya. Sampai dalam kasus itu. Nah makanya aku bilang di awal bunuh diri itu haram.